Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada pagi ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara pandang kehidupan orang percaya. Roma 6 ayat 11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kata memandang itu sama atau sejajar artinya dengan memahami. Sejajar artinya dengan melihat. Sejajar juga artinya dengan memaknai. Jadi kata kunci ayat yang kita baca ini adalah cara pandang kehidupan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa cara pandang seseorang tentang tujuan hidupnya akan sangat mempengaruhi model kehidupan yang akan dijalani. Jalan hidup yang dijalani oleh seseorang atau hidup yang digelar oleh seseorang, titik pangkalnya dimulai dari cara pandang seseorang tentang kehidupannya. Kalau memandang dunia ini adalah sebagai firdaus, seakan-akan dunia adalah pelabuhan hidup terakhirnya, maka cara pandang ini pasti akan berdampak atau mempengaruhi perilaku hidupnya. Kalau orang memahami, memandang, atau melihat bahwa dunia ini adalah pelabuhan terakhir hidupnya, di mana dia menaruh harapannya di situ, menganggap dunia sebagai tempat kebahagiaannya, dunia sebagai tujuan terakhirnya, maka hal itu akan berdampak pada cara hidupnya, perilakunya, dan filosofi kehidupannya yang berkembang dan dikembangkan untuk mendukung cara pandang ini. Makanya orang yang seperti ini biasanya adalah akan menggelar hidupnya, akan memperlakukan hidupnya, menjalankan hidupnya, bagaimana caranya untuk meraih sukses sebesar-besarnya untuk dunia ini. Orang Kristen dipanggil dalam visi yang berbeda. Orang Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki cara pandang yang berbeda. Cara memahami kehidupan itu dengan cara yang berbeda. Cara memaknai kehidupan itu dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini, Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita. Hendaknya kamu memandangnya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita menjadi orang Kristen, maka cara pandang kita berbeda. Maka kita kembali kepada sebelumnya. Kasih karunia Allah yang memanggil kita dan menjadikan kita orang percaya, ini harus menjadi titik kesadaran yang terdalam. Bahwa dengan adanya panggilan kudus itu, maka cara pandang kita harus berubah tentang kehidupan ini. Penting sekali kita untuk memiliki cara pandang kehidupan yang benar. Karena kita tahu bahwa hidup seseorang itu dikendalikan oleh visi. Orang tidak memiliki visi berarti dia tidak memiliki arah tujuan hidup. Orang yang hidup tanpa visi, maka dia akan ibaratnya seperti sebuah kapal berlayar, tidak tahu arahnya kemana, dan beranggapan bahwa setiap pelabuhan itu adalah tujuannya. Ada juga orang yang punya visi, tapi visinya itu
tidak jelas. Sehingga hidupnya pun menjadi tidak jelas. Orang yang sukses biasanya adalah orang yang memiliki visi yang jelas. Hamba Tuhan yang dipakai Allah adalah hamba Tuhan yang biasanya dan selalu memiliki dan seharusnya memiliki visi yang jelas dalam pelayanannya. Nah, sehubungan dengan apa yang saya katakan tadi bahwa hidup seseorang itu dikendalikan oleh visi, maka kita akhirnya dapat memahami bahwa hidup manusia di dunia ini hanya ada dua model visi, hanya ada dua pilihan visi hidup. Yang pertama adalah visi dunia, dan yang kedua adalah visi kerajaan Allah. Nah, visi dunia, kalau ini dihayati dan kalau orang hidup dengan visi dunia, maka ini akan menjadi landasan orang bagaimana dia menggelar hidupnya berdasarkan nilai-nilai kewajaran anak dunia. Jadi kalau orang itu hidup dengan visi dunia, maka dia akan menggelar hidupnya berdasarkan nilai-nilai dunia. Sebaliknya kalau orang hidup dengan visi kerajaan, maka seseorang itu akan menggelar hidupnya berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara, saya percaya engkau punya visi. Dan saya berharap agar hidup ini harus selalu mereview kembali apa yang menjadi visi hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk tujuan keselamatan, untuk tujuan kemuliaan Allah. Tetapi gaya hidupnya, visi hidupnya tetap dengan visi lama, visi dunia. Ada banyak orang Kristen yang mengerti dan yang diajar kebenaran firman, tetapi dia tidak menghayati hidupnya harus berjalan dalam visi kerajaan Allah. Sehingga kehidupan orang yang seperti ini, dia tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara dapat bayangkan kalau ada orang Kristen yang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin dia mengenal Tuhan secara doktrin. Mungkin dia mengenal Tuhan dalam ajaran. Tapi dia tidak pernah membangun hidupnya dalam nilai-nilai kerajaan Allah yang mengantarkannya dia bisa menghayati makna menjadi anak-anak Tuhan. Dan dia memiliki pengalaman pribadi yang berjumpa dengan Tuhan. Orang yang hidup dengan visi dunia, orang-orang Kristen dalam hal ini, yang hidup dengan visi dunia, pasti tidak ada tempat untuk Allah. Dan tidak ada akses Allah untuk menggarap hidup seseorang itu. Kalau orang itu hidup berorientasi kepada dunia, percintaan dengan dunia, ingin menikmati dunia, meraih segala kemuliaan dunia, pasti tidak ada tempat untuk Allah di dalam hidupnya. Dan tidak ada akses Allah akan menggarap hidupnya. Dan itu sebabnya orang Kristen yang hidup dengan visi dunia, tidak mungkin bisa mencapai kehidupan serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Dan kalau orang Kristen yang hidupnya tidak didapati oleh Allah seperti hidup yang dijalankan oleh Tuhan Yesus atau hidup serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa, maka betapa celakanya ketika dia menghadap takhta pengadilan Kristus setelah mengakhiri perjalanan hidupnya di tengah dunia ini. Di sana orang diadili berdasarkan perbuatannya.
Jadi orang tidak bisa berkata, Tuhan, Tuhan, aku telah melayanimu. Tuhan, Tuhan, aku telah menjadi anggota gereja. Tetapi yang Tuhan ingin katakan kepada kita dalam Matius pasal 7 ayat 21-23, orang yang dikenal oleh Allah itu adalah orang yang mengalami proses kehidupan yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus, sehingga hidup orang yang kategorinya hidup serupa dengan Yesus, pasti perilakunya, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan orang yang hidup selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, itulah yang dimaksud dengan hidup yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Jadi kata aku tidak mengenal engkau di dalam Matius pasal 7 ayat 21-23 itu memakai kata ginosko. Artinya Allah menikmati. Jadi kalau Allah tidak mengenal, bukan dia tidak tahu, tapi Allah tidak menikmati hidup kita. Karena hidup kita yang kita gelar, hidup kita yang kita jalani, mengaku Kristen, merasa menjadi orang percaya, tapi seluruh gelaran hidup kita, visinya visi dunia, cita rasanya cita rasa dunia, gaya hidupnya gaya hidup dunia. Sehingga orang yang seperti ini jelas tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Tuhan dan tidak akan pernah ada akses di mana Allah bisa menggarap hidupnya, sebab Allah menggarap hidup seseorang yang rela digarap. Allah bisa menggarap hidup kita yang mau hidup dalam visi kerajaan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, salah satu ciri visi dunia, salah satu ciri orang yang hidup dengan visi dunia adalah pasti orang itu selalu berpusat kepada kepentingannya sendiri. Selalu saya, selalu aku. Kepentinganku, kesenanganku, perasaanku, ini untukku, ini adalah hakku, semua orientasinya kepentingan diri sendiri. Nah, bagaimana membangun nilai diri dari tolak ukur dunia yang berorientasi sukses materi, sukses karir, sukses finansial, sukses pendidikan, sukses bisnis, itu yang menjadi tolak ukur dunia. Jadi, orang yang berpusat dengan diri sendiri akan selalu membangun nilai diri dari tolak ukur dunia. Saya harus sukses. Saya harus meraih semua yang saya inginkan. Saya harus berhasil dalam finansial. Saya harus berhasil dalam bisnis. Saya harus berhasil dalam pendidikan. Dan lain-lain. Dalam hal ini saudara-saudara, orang dunia memaknai perubahan hidup dengan ukuran sukses. Jadi kalau orang dunia mengatakan bahwa hidupnya telah berubah, perubahan yang dimaksud tentu adalah landasannya visi dunia. Tolak ukurnya tolak ukur dunia. Yaitu diukur dari kesuksesan yang dapat dilihat dan diukur, ditakar. Jadi kesuksesan di dalam visi dunia selalu orientasinya adalah kesuksesan. Tentu kesuksesan di sini adalah kesuksesan dalam tolak ukur dunia yang dapat diukur dan dapat ditakar. Misalnya, sukses menurut dunia itu adalah dari yang tidak punya rumah, lalu dia berhasil menjadi pemilik beberapa rumah, bahkan rumah mewah. Dari yang tidak punya rumah, dia sukses menjadi pemilik beberapa villa, beberapa hotel, dan bahkan sejumlah tanah di mana-mana. Orang dunia, ukurannya, tolak ukurnya adalah demikian. Segala sesuatu yang dapat diukur, segala sesuatu yang dapat ditakar. Jadi kalau orang disebut sukses menurut dunia adalah, dulu dia tidak punya rumah. Waktu masih muda, dia mungkin kos di sana sini,
kontrak di sana sini, lalu tiba-tiba dia menjadi hebat, dia punya rumah besar, bukan hanya satu, dua, dia punya villa, mungkin punya hotel. Itu menurut orang dunia sukses. Itu tolok ukur. Itu adalah standar keberhasilan orang dunia. Itu sebabnya visi dunia adalah visi yang selalu berdasarkan kepada materi. Tolak ukurnya adalah harta, kekayaan. Sukses menurut dunia dari yang dulu mungkin tidak punya kendaraan. Sekarang dia menjadi pemilik dari beberapa kendaraan yang bermerek, yang mahal. Dan orang merasa ini sukses yang kurai. Ada juga orang yang mengukur sukses dengan yang dulu tidak punya penghasilan. Sekarang dia menjadi orang yang kaya, menjadi orang jutawan, bahkan mungkin miliarder. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, orang yang sukses dalam visi dunia, selalu ukurannya itu adalah bagaimana dia bisa meraih segala sesuatu yang dikatakan sukses menurut dunia. Karena ukurannya itu adalah harta, kekayaan, materi, uang, dan lain sebagainya. Maka kalau orang hidup dengan visi ini, saya yakin dan percaya dari sejak kecil orang tuanya sudah mempersiapkan bagaimana dia bisa menjadi seorang yang memiliki daya saing untuk meraih kehidupan yang berstandar dunia. Itu sebabnya orang tua tidak merasa sayang menyekolahkan anaknya di sekolah yang terbaik. Bahkan bila mana perlu dari sejak kecil sudah sekolah internasional. Supaya nanti kalau tamat sekolah yang terbaik, dia menjadi orang yang terampil, menjadi orang yang punya kualitas, dan memiliki daya saing dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis. Sehingga dengan demikian, maka kalau semakin pekerjaannya baik, berarti penghasilannya baik. Kalau penghasilan baik, berarti karirnya harus baik. Kalau karir harus baik, berarti dia harus dan layak atau pantas mendapat semua kemewahan dunia. Jadi kita melihat bahwa siklus kehidupan manusia yang memiliki visi dunia selalu adalah persoalannya bagaimana dia bisa meraih sukses. Sukses menurut dunia. Sukses dalam takaran yang bisa diukur dan bisa ditakar, yaitu kekayaan, harta, uang, dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya saudara-saudara, orang-orang yang seperti ini sama sekali tidak menyadari bahwa hidupnya di dunia ini hanyalah sementara. Hidup di dunia ini hanyalah orang seperti seorang musafir yang berjalan dalam kesementaraan, kefanaan. Dan kalau dia terlena dengan visi hidup yang berstandar dunia ini, bukan visi kerajaan Allah, maka orang yang seperti ini, meskipun dia beranggota gereja, meskipun dia lahir sudah Kristen, meskipun dia sudah berjemaat di sebuah gereja, kalau dia tidak memiliki visi kerajaan surga, maka sangat mungkin dia tidak mempersiapkan diri untuk hidup kekalnya. Banyak orang berpikir bahwa urusan hidup kekal itu nanti urusan belakang. Urusan keselamatan itu urusan belakang. Urusan masuk surga itu cerita orang-orang tua. Lalu orang menganggap enteng. Dan orang menjalani hidup secara praktis. Tetapi bagi saudara dan saya yang mendengarkan kebenaran firman ini, saya sebagai hamba Tuhan berdiri menjadi wakil Tuhan mengingatkan saudara. Sekali lagi mengingatkan saudara. Sadarlah bahwa setiap kita harus sadar hidup di dunia ini hanyalah sementara. Harta, kekayaan, dan kenikmatan dunia sama sekali tidak ada nilainya dibanding dengan apa yang akan disediakan Allah di kekekalan. Kelak ketika kita
mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia ini. Tidak ada yang lebih bernilai daripada hidup kekal. Tidak ada yang lebih bernilai daripada keselamatan yang Allah siapkan bagi kita. Dan tidak ada yang lebih bernilai dari Tuhan itu sendiri. Karena itu kita harus menempatkan Tuhan sebagai harta yang tak ternilai. Menempatkan Tuhan sebagai segala-galanya. Menempatkan Tuhan sebagai yang terpenting dalam hidup kita. Ada satu lagu yang saya gubah lagu ini ketika saya sedang dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada saya satu kesadaran bahwa seakan-akan saya mereview hidup saya yang lama. Bahwa dulu saya menghabiskan waktu untuk mengejar uang, mengejar sukses, memajukan usaha saya. Tapi pada akhirnya Tuhan ingatkan saya, apapun yang kita miliki, itu tidak ada artinya. Karena sukses yang sebenarnya adalah kalau nama kita ada dalam kitab kehidupan. Engkau cukup bagiku. Haleluya. Dan lagu ini saya sering nyanyikan. Dan lagu ini sering saya bagikan kepada orang. Hanya engkaulah harta yang tak ternilai. Haleluya. Saudara bisa nyanyi bersama-sama dengan saya ini. Hanya engkaulah harta yang tak ternilai, kemuliaan dunia sungguh tiada artinya. Bila saatnya menghadap Tuhan di surga nanti, yang ada padaku hanyalah Engkau. Setiap hari ku mencari wajah-Mu Bapa, tak ku cari kesenangan di dunia fana. Walau harta dunia ini tak ku miliki, Engkau cukup bagiku. Hanya Engkaulah harta yang tak ternilai. Kemuliaan dunia itu tak ada artinya bagi kita. Hanya Tuhan, Allah kita, satu-satunya harta yang tak ternilai. Haleluya. Ayo sama-sama naikkan pujian ini. Hanya Engkaulah harta yang tak ternilai. Kemuliaan dunia sungguh tiada artinya. Bila saatnya menghadap Bapa di surga nanti, yang ada padaku hanyalah Engkau. Setiap hari ku mencari wajah-Mu Bapa, tak ku cari kesenangan di dunia fana. Walau harta dunia ini tak ku miliki, Engkau cukup bagiku. Setiap hari ku mencari wajah-Mu Bapa, tak ku cari kesenangan di dunia fana. Walau harta dunia ini tak ku miliki, Engkau cukup bagiku. Engkau cukup bagiku.
Engkau cukup bagiku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalaupun selama hidup kita dalam dunia ini, saudara bekerja, saudara berusaha, saudara melakukan aktivitas hidupmu sebagai orang percaya di tengah dunia ini. Dan selama hidupmu, engkau belum punya kesempatan untuk memiliki rumah sendiri, mobil sendiri, ataupun selama hidup saudara engkau seakan-akan Tuhan membiarkanmu hidup dalam kesederhanaan di tengah dunia ini. Itu harus dipandang dengan cara pandang yang berbeda. Cara pandang Injil Kerajaan mengatakan, walau harta dunia ini tidak kumiliki, itu bukan masalah, karena memiliki Tuhan itu cukup bagi kita. Saya waktu naikkan pujian ini dan saya waktu menulis lagu ini, saya ingat masa kecil saya, Bapak Ibu. Masa kecil saya ini penuh dengan penderitaan, penderitaan tanpa batas. Belum genap setahun, saya ditinggalkan oleh ayah dan ibu saya. Saya dibesarkan oleh paman saya yang super miskin di desa. Dan dari sejak kecil belum usia sekolah, saya sudah harus bekerja dan dipaksa bekerja membantu paman saya. Kalau tidak melakukan pekerjaan yang memuaskan perasaan paman saya, biasanya ujung-ujungnya saya pasti akan kena marah. Bahkan tidak jarang saya dipukul dan hukumannya kadangkala saya tidak diberikan makan. Saudara, kemiskinan itu menggores tajam dalam jiwa saya. Kemiskinan itu begitu melukai jiwa saya. Sampai akhirnya saya semakin besar. Saya bertekad, saya merasa saya tidak ingin lagi hidup dengan paman yang dalam kemiskinan. Saya harus kalau besar jadi orang yang sukses. Tentu yang saya pahami sukses dalam tolak ukur dunia, saudaraku. Makanya ketika saya setelah menamatkan pendidikan S1 saya di teologi, bukannya saya fokus melayani, saya justru fokus di bisnis. Karena saya waktu itu menjadi hamba Tuhan yang kurang memahami kebenaran ini. Yang kurang memahami nilai-nilai dengan hidup yang berjalan dalam visi kerajaan. Bagi saya, orientasinya bagaimana saya harus bekerja mencari uang, dan saya memandang, saya menilai, saya memahami, ada uang berarti itu kenikmatan. Ada uang berarti ada kesenangan. Ada uang berarti saya bisa mengaktualisasi diri. Dan saya sangat butuh orang menghargai saya. Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, sebetulnya saya ingin menggarisbawahi, bekerja tidak salah, bisnis tidak salah. Saudara bekerja juga tidak salah. Kuliah sampai perguruan tinggi yang sampai level pendidikan tertinggi, itu harus dan itu tidak salah. Tentu yang saya maksudkan adalah, kalau hati kita yang kita jalani, hidup yang kita jalani, berangkat dari hati yang salah, pasti akan memiliki cara pandang yang salah dan memperlakukan Tuhan juga pasti dengan salah. Nah, dalam hidup saya pada akhirnya, saya menduakan Tuhan. Saya menomorduakan urusan dengan Tuhan. Saya lebih rela menghabiskan waktu untuk ngurusin pekerjaan daripada saya memberikan waktu saya untuk melayani, memberikan waktu saya untuk berdoa, memberikan waktu saya untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini adalah sesuatu hal yang merusak hubungan saya dengan Tuhan. Merusak relasi saya dengan Tuhan. Merusak penggarapan Allah dalam hidup saya. Sampai pada akhirnya, Tuhan dengan caranya mengasihi saya. Dia hancurkan saya. Dia tegur saya. Saya mengalami peristiwa yang menyakitkan. Saya ditipu oleh orang. Saya dirampok oleh orang. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa yang saya tidak bisa jelaskan di sini.
Awalnya saya tidak bisa mengerti dan saya berkata, ini tidak penting banget buat saya. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tapi pada akhirnya saya menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, itu ternyata penting bagi Tuhan. Dan juga penting bagi menggarap hidup saya. Sehingga saya bisa menyadari dan saya bisa meyakini apa yang dituliskan dalam firman Allah. Allah turut bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga melalui peristiwa-peristiwa kepahitan dalam hidup saya itu, Tuhan memaksa menarik saya pada track yang benar. Yaitu track rancangannya, panggilannya sesuai dengan rancangannya semula Tuhan memanggil saya. Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan. Sekarang saya bisa mengagungkan Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa berkata, Tuhan itu baik. Saya bisa gagal, tapi Tuhan tidak mungkin gagal. Saya bisa tersandung, tapi Tuhan tidak tinggalkan saya. Saya bisa gagal, tapi Tuhan, Dia merangkul saya, memulihkan saya, sehingga rancangan keselamatannya itu tetap dijalankan dalam hidup saya. Kalau Bapak Ibu sementara ini selama ini mungkin menjalani hidup yang menurut Bapak Ibu bahwa dunia ini, kekayaan ini menjadi segala-galanya dan saudara. Saya ingin katakan sebelum terlambat, ayo kita menyadari bahwa harta, uang, kekayaan, karir, dan apapun yang dapat kita sebutkan yang ditawarkan oleh dunia ini tidak lebih penting daripada urusanmu untuk menggarap hidupmu, untuk dalam perjuanganmu menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, rancangan keselamatan Allah dalam Yesus Kristus jauh lebih indah. Rancangan keselamatan Allah dalam Kristus Yesus jauh lebih indah dari apapun juga. Jauh lebih bernilai dari apapun, bahkan seluruh kekayaan dunia ini. Keselamatan di dalam Yesus jauh lebih bernilai. Lebih mulia dari kemuliaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan itu sebabnya ketika Yesus dicobai oleh iblis, memperlihatkan seluruh kerajaan dunia, dan iblis berkata, semuanya akan kuberikan kepadamu, asal engkau sujud kepadaku. Iblis memperlihatkan seluruh kemuliaan kerajaan dunia dalam pencobaan yang Yesus alami. Tetapi Yesus dengan jelas dan tegas menghardik iblis dan berkata, engkau harus hanya menyembah kepada Allah saja. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya ingin mengatakan kepada saudara, ayo, mari kita hidup dalam visi kerajaan Allah. Miliki kehidupan yang engkau bangun, engkau rakit, engkau jalani, engkau gelar berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah, visi kerajaan Allah, sehingga engkau bisa meyakini, engkau bisa berkata bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus jauh lebih indah dari apapun juga, jauh lebih bernilai dari apapun juga, jauh lebih mulia dari apapun juga, dan tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dan tidak boleh ada satupun di dalam dunia ini yang berkompeten menggagalkan rancangan Allah dalam panggilannya untuk kita. Saudara, kita digarap untuk layak menjadi anggota kerajaan Allah. Rancangan keselamatan Allah adalah kita dipanggil bukan sekedar percaya secara logika, tetapi kita dipanggil agar saudara memberikan respon yang patut, respon yang benar, respon yang sepantasnya, yaitu orang yang percaya berarti orang yang bersedia digarap oleh Tuhan. Orang yang percaya berarti orang yang rela melepaskan dunia. Orang yang percaya berarti orang yang berjuang mematikan dan menyalibkan keinginan dagingnya. Dan orang yang percaya berarti orang yang membuka diri, membuka hidup untuk digarap, dibentuk oleh Allah agar seluruh hidup kita harus menjadi hidup yang dijalani oleh Yesus Kristus. Jadi kita digarap untuk layak menjadi anggota kerajaan Allah. Artinya menjadi anggota kerajaan Allah itu adalah kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Alkitab berkata dialah yang sebagai yang sulung dan kita disebut sebagai saudara-saudaranya.
Tujuan Allah memanggil saudara. Yang disebut dengan keselamatan itu adalah dikembalikan kita kepada rancangan semula. Dan rancangan semula itu adalah agar hidup saudara digarap oleh Allah untuk mencapai level dan model kehidupan hidup seperti Yesus, sempurna seperti Bapa, sehingga di kemudian hari ketika kita mengakhiri hidup kita di tengah dunia ini, atau di balik kematian kita, kita akan layak menjadi anggota kerajaan Allah yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita akan duduk bersama-sama dengan Yesus memerintah, karena kita disebut sebagai anggota kerajaan Allah. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Karena itu saudara, saya katakan sekali lagi, kemuliaan dunia, seluruh dunia sekalipun, itu tidak ada artinya. Kekayaan dunia sekalipun orang miliki, itu tidak ada artinya. Nilai, kemuliaan, dan kehormatan yang disediakan Allah, yang dirancangkan Allah untuk saudara, jauh lebih dari segala sesuatu yang dapat disebut di dalam dunia ini. Saudara, hidup dalam kemuliaan dan kekayaan Allah. Hidup dalam kemuliaan dan kekayaan Allah, itu adalah rancangan Allah. Rancangan Dia, pemilik jagat raya, pemilik kehidupan. Penggarapan Allah melalui segala penggarapan Allah dalam hidup kita, itu kadangkala Tuhan izinkan kita digarap melalui peristiwa-peristiwa, masalah-masalah dalam kehidupan. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang menyadari dan hidup dengan visi kerajaan, seharusnya bagi kita tidak memandang masalah itu sebagai musuh kehidupan. Walaupun kita sadar bahwa masalah itu nggak ada yang nyaman. Tetapi masalah itu tidak bisa dihindari. Semua orang pasti punya masalah. Baik orang percaya Yesus maupun tidak percaya Yesus pasti punya masalah. Tetapi sekarang masalah yang Tuhan izinkan itu harus dipandang sebagai media Tuhan. Alat Tuhan di tangannya untuk memproses kita menjadi lebih dewasa, sehingga kita memiliki kedewasaan rohani yang semakin matang. Dan orang yang dewasa rohani, dia tidak akan pernah terganggu hidupnya ketika dia tidak memiliki apapun. Orang yang dewasa rohani, dia tidak akan terganggu hidupnya ketika seakan-akan dia tersakiti. Orang yang dewasa rohani, dia tidak terganggu hidupnya ketika dia mungkin dirugikan. Dan orang yang dewasa rohani tidak akan tergoncang imannya ketika segala sesuatu seakan-akan diambil oleh dunia ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi itu menjadi media Tuhan. Menjadi media Tuhan menggarap kita. Karena itu, sebagai orang percaya, jangan menjadi orang Kristen yang memandang masalah itu yang sebagai musuh, sehingga setiap waktu kita mujizat Tuhan, minta Tuhan untuk menengking masalah. Wow, repot ya. Baru-baru ini, itu ada hamba Tuhan yang menengking COVID-19, menengking corona. Ya, kalau itu keyakinannya sih kita tidak akan mencampuri. Tapi dalam pandangan saya, dalam persepsi saya, dalam pemahaman saya, justru dengan COVID ini yang Tuhan izinkan, tidak ada yang kebetulan. Pasti Tuhan punya cara untuk melalui COVID ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dibentuk menjadi dewasa, dan kita menyadari memang dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan tempat pelabuhan terakhir kita. Sampai kapanpun dunia tidak pernah berhenti dari masalah. Dan senanti setelah corona ini berlalu, mungkin akan ada lagi virus yang lebih ganas lagi. Bukan saya berdoa, bukan saya berharap. Tapi kalau itu terjadi, kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang bisa menggoncangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan tidak ada yang bisa merampas fokus kita dari Tuhan. Dalam segala perkara, bahkan Alkitab katakan, sampai dagingku lenyap, habis lenyap, engkau tetap Tuhanku. Bahkan dalam setiap goncangan itu,
Itu kita sebagai orang dewasa dapat melihat ada tangan Tuhan di balik semua masalah dan ada rancangan Tuhan di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, karena itu kekristenan itu adalah sebuah proses. Kekristenan itu adalah sebuah proses perjalanan. Kekristenan itu adalah sebuah proses perubahan, perjalanan perubahan dari manusia berkodrat dunia. Jadi manusia dunia berkodrat dosa, maksud saya harus berubah menjadi manusia ilahi, manusia baru berkodrat ilahi. Dari manusia dunia berkodrat dosa harus berubah menjadi manusia baru berkodrat ilahi. Nah, kalau saya bicara tentang sebuah perjuangan melepaskan manusia lama berkodrat dosa, ini tidak dapat diperoleh hanya karena kita mengaku percaya kepada Yesus. Ini tidak bisa terjadi atau kodrat lama, kodrat dosa itu tidak bisa terjadi hanya karena kita memeluk agama Kristen atau dibaptis dan dicelupkan ke dalam air. Tidak bisa terjadi. Tetapi untuk bisa berubah menjadi manusia dunia yang berkodrat dosa, mengenakan manusia baru berkodrat ilahi itu harus berjuang. Kita harus berjuang menaklukkan diri kita sendiri. Makanya doa Bapa kami mengatakan, jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah dari kami daripada yang jahat. Yang jahat itu siapa? Yang jahat itu bukan faktor luar. Yang jahat itu justru datangnya dari dalam diri kita. Makanya doa itu harus kita hayati. Pertama-tama kita harus minta perlindungan dari Tuhan agar Tuhan menjaga kita dari kelicikan hati kita, dari tipu daya kedagingan kita. Kita bisa atau orang bisa bersandiwara menjadi orang baik di depan orang. Tetapi kodrat dosanya itu tidak pernah bisa dihilangkan. Kodrat dosa bisa dihilangkan ketika dia bersedia untuk diproses, dibentuk, dan bersedia untuk terus-menerus mengubah dan berjuang menjadi manusia berkodrat ilahi. Nah, karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, orang Kristen fokusnya bukan persoalan lahiriah. Orang Kristen itu persoalan utamanya bukan perubahan lahiriah atau perubahan dengan cara pandang dunia seperti miskin jadi kaya, orang biasa menjadi orang terkenal, dari bujangan menjadi punya suami atau punya istri dan lain-lain. Banyak orang menghayati berubah itu adalah dengan tolak ukur dunia. Miskin jadi kaya, dari nggak punya rumah menjadi punya rumah. Nah, kekristenan itu harus saudara pahami. Kekristenan itu bicara soal manusia batiniah yang harus indah. Manusia batiniah yang terus-menerus dipoles menjadi indah dan berkenan kepada Allah, sehingga manusia batiniah itu dapat dinikmati oleh Tuhan, dapat mendatangkan keharuman bagi Tuhan. Karena itu kekristenan bukan memoles manusia lahiriah, tapi kekristenan itu bicara bagaimana kita harus menjalani hidup dengan visi kerajaan. Visi kerajaan itu adalah bagaimana kita harus menaklukkan daging kita, mematikan daging kita, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sampai pada akhirnya makna kelahiran baru itu sungguh dapat terrealisasi dalam hidup kita. Jadi kelahiran baru itu bukan proses waktu orang terima Yesus dan dibaptiskan, tapi kelahiran baru adalah buah dari proses perjuangan kita melepaskan manusia lama berkodrat dosa dan harus menghidupkan kembali hidup Yesus agar seluruh pikiran perasaan kita harus selalu sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Itulah yang dimaksud dengan manusia baru berkodrat ilahi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kekristenan bukan soal lahiriah, tapi kekristenan itu bicara soal manusia batiniah. Kalau ada orang Kristen yang tidak hidup sepenuh hati untuk Tuhan, kalau ada orang Kristen yang hidup pura-pura mengasihi Allah, kalau ada orang Kristen
yang nampak dia sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, atau orang percaya, tetapi dia masih hidup dengan pola hidup orang dunia, masih hidup dengan visi dunia, masih hidup dengan selera dunia, maka ada diksi yang dapat disematkan kepada orang itu, dan kalimat itu berkata, orang Kristen seperti ini adalah pengkhianat kasih karunia Tuhan. Ini kalau ada diksi pengkhianat kasih karunia Tuhan, itu artinya apa? Kasih karunia begitu luar biasa, Allah kerjakan melalui salib, penderitaan yang luar biasa. Dia tergantung di atas langit dan di antara langit dan bumi. Darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik. Dia rela menderita, menggantikan posisi kita, menanggung dosa kita. Itu karena dia lakukan karena belas kasihannya, itu karena bentuk kasih karunia-Nya, dan melaluinya dia mau ingin menamaikan saudara, dan saudara ditarik dari dunia ini untuk dibawa kepada kemuliaan Allah. Nah, yang ditarik oleh Allah, yang digarap oleh Allah, kemudian di tengah-tengahnya hanya pura-pura mengasihi Allah. Orang yang pura-pura mencintai istrinya disebut pengkhianat, orang yang pura-pura mencintai suaminya disebut pengkhianat, dan orang yang pura-pura mencintai Tuhan, itu juga disebut sebagai pengkhianat kasih karunia Tuhan. Dan saya berdoa, bukan saudara, saya berdoa, kalaupun dalam hidup kita sementara ini, kita ditemukan oleh Allah, belum serius, ayo kita bangkit, ayo kita perbaiki, ayo kita berjuang, supaya hidupmu jangan lagi menjalani hidup dengan visi dunia, tetapi kekristenanmu harus dijalankan dengan visi kerjaan Allah untuk tujuan Allah, sehingga seluruh hidupmu yang kau gelar, segala sesuatu yang kau lakukan, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita perbuat harus dilakukan hanya untuk kemuliaan Bapa. Pelayanan itu bukan soal ritual. Pelayanan itu bukan soal aktivitas gerejawi, tapi pelayanan itu, makna melayani itu adalah kita melayani perasaan Bapa, melayani perasaan Tuhan. Tujuannya bukan untuk mencari kepuasan kita. Ada banyak orang melayani aktif di gereja, sebetulnya yang dia kejar kepuasan dirinya. Saya puas kalau saya sudah bisa pimpin pujian. Saya puas kalau saya sudah bisa khotbah. Saya puas kalau orang sudah panggil saya Pak Pendeta. Saya puas kalau orang sudah bilang khotbahmu bagus. Saya puas kalau orang sudah bilang, waduh puji-pujianmu bagus. Saudara melayani tidak tulus. Kita harus melayani. Harus pertama-tama apa yang kita lakukan? Kita melayani perasaan Bapa, yaitu hidup bagi menyenangkan perasaannya. Kalau ada orang Kristen yang hidupnya dengan visi dunia, maka dia sebetulnya ada diksi lain. Adalah orang seperti ini disebut sebagai orang yang tidak menghormati Allah secara patut dalam hidupnya. Ada nggak orang Kristen yang tidak menghormati Allah secara patut dalam hidupnya? Banyak. Dan mimbar itu adalah tempat yang paling runyam, di mana orang tidak memberikan rasa hormat yang patut bagi Tuhan. Karena di mimbar itu banyak kali orang mencari aktualisasi diri, menggelar kesombongan, menunjukkan dia seorang hebat, menunjukkan dia seorang yang fasih dalam pelayanan. Dan kalau itu terjadi, kita sebetulnya tidak menghormati Allah secara patut. Visi kita bukan visi kerajaan, tapi visi kita visi dunia yang dibalut dengan hal-hal yang rohani. Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus mati bagi dosa. Kita harus mati bagi dosa. Dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru, istilah dosa sering menggunakan kata Yunani, hamartia. Hamartia itu artinya meleset, luncas, tidak mencapai seperti fokus yang diharapkan. Ketika yang kita pikirkan, ketika yang kita inginkan dan yang kita lakukan meleset dari pikiran dan perasaan Allah,
maka itu adalah hamartia. Itu adalah keluncasan. Itu yang diterjemahkan dalam Perjanjian Baru sebagai dosa. Saudara mungkin berkata, aku tidak menyembah berhala. Saya tidak menyembah kayu, tidak menyembah patung, tidak menyembah batu, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, tapi kalau hati kita terikat dengan percintaan dengan dunia, memberi nilai tinggi terhadap harta, atau memberi nilai tinggi terhadap apapun selain Tuhan, maka itu adalah sebuah hamartia, karena di dalamnya ada praktek penyembahan berhala yang sangat menjijikkan hati Allah. Saudara benar bahwa saudara tidak membuat patung, saudara tidak menyembah batu, dia menyembah kayu, saudara setiap minggu ke gereja. Tapi kalau saudara memberi nilai tinggi terhadap kekayaan dan saudara menaruh harapan kepada kekayaan, saudara ingin mendapatkan kebahagiaan dari kekayaan, engkau merasa bahwa engkau tidak punya uang, nggak bahagia, dengan adanya uang kau berharap bahagia, saudara sebetulnya saudara telah menjadikan mamon itu sebagai Allah saudara. Dan itu melukai hati Tuhan, itu menjijikkan bagi Tuhan. Bapak Ibu, kalau itu terjadi dalam praktek hidup kita, maka itu disebut dengan hamartia. Meleset, luncas. Karena itu Paulus memberikan kepada kita wanti-wanti. Kamu telah mati bagi dosa. Seharusnya di dalam Yesus Kristus, hidup kita, visi kita harus hidup bagi Allah. Dan kita tahu saudara yang Tuhan kasihi, bahwa kalau kita hidup tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka kita sebetulnya telah mengkhianati Tuhan. Bapak Ibu, kita harus mematikan daging kita. Orang Kristen harus berjuang mematikan dagingnya, menyalibkan manusia lamanya, mematikan daging lalu menyuntikkan pikiran dan perasaan Allah ke dalam pikiran dan perasaannya. Orang Kristen harus mematikan dagingnya, lalu menyuntikkan pikiran dan perasaan Allah ke dalam pikiran dan perasaan kita. Sehingga hidup yang kita jalani bukan hidup kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Nah, kalau pikiran dan perasaan Allah kita suntikkan dalam diri kita, maka kita akan melihat praktek hidup yang mulia. Mau marah dan berantem sama orang yang menyakiti kita, kita suntikkan pikiran dan perasaan Allah, kita kemudian bisa menyadari hidup kita pun bergantung dari pengampunan Allah. Kalau kita sudah diampuni, maka kita juga harus mengampuni. Jangan dihitung berapa kali saudara mengampuni orang lain. Sebab Allah juga tidak pernah menghitung berapa banyak kesalahan dan dosa yang sudah perbuat di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa menyuntikkan pikiran perasaan Allah, maka perilaku kita, gelaran hidup kita akan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Mau hidup dengan visi dunia, percintaan dengan dunia, keterikatan dengan apapun di dunia ini, harus ingat firman Tuhan. Tidak boleh ada pengkhianatan dengan Tuhan. Satu-satunya yang harus menjadi tujuan hidup kita adalah memuaskan keinginan Bapa. Jadi karena itu saudara, kita harus memandang kita mati bagi dosa dan menyuntikkan kehidupan Yesus dalam diri kita. Sehingga seluruh perilaku kita berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, hidup untuk kepentingan Allah itu tidak mudah. Kekristenan adalah kehidupan yang menghidupkan kembali kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebatas agama, bukan hanya ritual-ritual agamanya. Satu-satunya tujuan hidup kita adalah bagaimana kita harus menjalankan hidup yang tidak bercela dan menyenangkan hati Bapa. Hidup tidak bercela dan menyenangkan hati Bapa itu sama artinya dengan hidup yang berkenan kepada Bapa. Hidup yang tidak bercela dan menyenangkan hati Bapa itu sama artinya hidup
berkenan kepada Bapa. Hidup yang berkenan kepada Allah cuma satu standarnya, yaitu kehidupan yang seperti Yesus. Hidup seperti Yesus, itulah hidup yang berkenan kepada Allah. Jika hidup kita dibangun dengan visi kerajaan Allah, maka kita bisa berkata, tidak ada yang lebih penting dalam hidupku selain berkenan kepada Bapa. Berjuang menyenangkan hati Bapa lebih penting dari urusan mencari harta. Menyenangkan hati Bapa, urusan menyenangkan hati Bapa lebih penting daripada mengejar jabatan. Hidup berkenan kepada Allah jauh lebih penting daripada membangun karir di dunia ini. Bahkan lebih penting dari jabatan gereja. Jadi jika karena kekayaan, jabatan, karir, bahkan kita tidak punya apa-apa pun. Bahkan ketika kita tidak menjadi siapa-siapa di dalam dunia ini. Kita tidak punya kekayaan, kita tidak punya jabatan, kita punya karir bagus, tidak punya apapun. Kalau kita hidup dengan visi kerajaan Allah, maka kita bisa berkata, itu bukan masalah. Bahkan jabatan pendeta tidak lebih penting daripada mengejar perkenanan Tuhan. Buat apa menjadi pendeta? Buat apa menjadi pelayan Tuhan? Pada akhirnya kita tidak berkenan kalau jabatan pendeta itu hanya kamuflase dari seluruh keinginan daging kita. Bapak Ibu, meski selama kita hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan tekanan, memikul salib, itu bukanlah masalah. Kenapa saudara? Sebab masalah satu-satunya bagi orang percaya adalah bagaimana kita bisa didapati oleh Allah, berkenan kepada Allah. Mari bertobat, bangun kembali di mana kita jatuh. Perbaiki kehidupan kita yang salah. Jangan pura-pura melayani sementara itu kepentingan kita. Penuh dengan hasrat dan syarat dengan kepentingan kita. Mari kita bangun kembali kehidupan. Jalani hidup ini dengan visi kerajaan. Bahwa apapun yang kita perbuat dan seluruh yang kita miliki hanyalah untuk kemuliaan Bapa di surga. Matikan daging kita, matikan seluruh manusia lama kita, dan suntikkan kehidupan Yesus dalam diri kita. Maka saya percaya itu tidak mudah, tapi Roh Kudus akan menolong kita. Selamat berjuang, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa